Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hendra Rosli dengan NBI 148230031. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dari kelas A. Di sini akan mempresentasikan tentang RSC, CISC, and grouping number ya. Jadi yang pertama yaitu jelaskan mengapa tidak ada pasangan RSC dan CISC yang dapat dibandingkan secara langsung. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai RSC. Apa itu RISC? RISC itu adalah Reduced Instruction Set Computer, yaitu arsitektur komputer yang menggunakan set instruksi yang lebih sederhana dan lebih sedikit. Jadi prinsip utama dari RISC ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi kompleksitas instruksi. Nah, di sini ada beberapa karakteristik utama dari RISC. Di antaranya yaitu ada instruksi sederhana dan terbatas, ada pipelining, ada penggunaan registrasi, dan ada fixed instruction length. Jadi apa itu maksudnya? Jadi pada instruksi sederhana dan terbatas itu instruksi RISC itu biasanya itu sederhana dan dilakukan dalam satu siklus mesin gitu. Itu yang kedua yaitu pipelining. Karena instruksi yang sederhana ini, RSC itu dapat menggunakan pipelining secara efektif. Ini itu memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan register. RSC ini itu sering menggunakan register secara intensif untuk meminimalkan akses memori yang lebih lambat dibandingkan akses registernya. Lalu yang keempat yaitu fixed instruction length. Jadi instruksi itu memiliki panjang yang tetap, jadi lalu memudahkan prediksi dan decoding seperti itu. Lalu mengenai CISC, apa sih CISC itu? Jadi CISC itu adalah singkatan dari Complex Instruction Set Computer, di mana itu adalah arsitektur komputer yang menggunakan set instruksi yang lebih kompleks dan banyak. Jadi prinsip utama dari CISC itu adalah untuk mengurangi jumlah instruksi program dengan menggunakan instruksi yang lebih kuat. Nah, di sini CISC ini ada beberapa karakteristik utama. Di antaranya yaitu ada instruksinya kompleks dan beragam. Yang kedua itu sedikitnya pipelining. Yang ketiga adalah penggunaan memori. Dan yang keempat adalah variable instruction length. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi yang pertama itu instruksi CISC itu bisa melakukan operasi yang lebih kompleks dalam satu instruksi. Nah, seringkali ini memerlukan beberapa siklus mesin. Ya, yang kedua itu sedikit pipelining karena kompleksitasnya instruksi. Pipelining pada CISC itu kurang efisien dibanding RISC. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan memori, yaitu CISC itu cenderung lebih sering mengakses memori langsung dalam instruksinya. Yang keempat, variable instruction length, di mana instruksi itu memiliki panjang yang bervariasi, mempengaruhi decoding dan prediksi instruksinya. Lalu kenapa tidak dibandingkan? Kenapa ini itu tidak bisa dibandingkan? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama, arsitekturnya itu berbeda. Yang kedua itu terdapat kompleksitas mikroarsitektur. Yang ketiga yaitu karena pengaruh compilernya. Yang keempat itu ada efisiensi memori, dan yang kelima adalah kecepatan eksekusi instruksinya. Nah, mengapa tidak ada pasangan RISC dan CISC yang dapat dibandingkan secara langsung? Membandingkan RISC dan CISC secara langsung itu adalah hal yang sulit. Nah, seringkali itu tidak adil karena beberapa alasan tadi. Yang pertama itu kan arsitektur berbeda. Jadi RISC dan CISC itu memiliki arsitektur yang berbeda. RISC itu berfokus pada kecepatan eksekusi dengan instruksi sederhana yang dijalankan dalam satu siklus CPU. Nah, sementara CISC itu berfokus pada mengurangi jumlah instruksi dengan membuat setiap instruksi itu lebih kompleks dan melakukan lebih banyak pekerjaan. Lalu yang kedua yaitu kompleksitas mikroarsitektur. Jadi CISC itu memiliki unit control yang lebih kompleks yang bisa memperlambat eksekusi instruksi sederhana, tetapi dapat mengoptimalkan instruksi kompleks itu untuk lebih efisien. Di sisi lain, RISC itu memiliki desain yang lebih sederhana yang bisa mempercepat eksekusi instruksi sederhana, tetapi RISC itu memerlukan lebih banyak instruksi untuk tugas yang kompleks. Nah, yang ketiga yaitu karena pengaruh compilernya.
Efisiensi compiler ini sangat mempengaruhi kinerja kedua jenis arsitektur ini. Nah, compiler RISC itu harus mengoptimalkan banyak instruksi sederhana, sementara compiler CISC itu harus mengoptimalkan instruksi yang lebih kompleks. Yang di keempat ada efisiensi memori, di mana meskipun CISC itu mungkin lebih efisien dalam penggunaan memori program dengan memori yang lebih murah saat ini, perbedaan ini menjadi kurang signifikan. Efisiensi memori itu tidak lagi menjadi keuntungan besar bagi CISC. Nah, yang keempat itu karena ada efisiensi memori. RISC itu dirancang untuk mengeksekusi satu instruksi per siklus. Nah, yang bisa itu lebih cepat untuk instruksi sederhana. Tetapi dalam konteks program keseluruhan, kecepatan ini tuh bisa diimbangi atau bahkan dikalahkan oleh efisiensi instruksi kompleks dalam CISC. Nah, dengan begitu keduanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak ada pasangan RISC dan CISC itu yang dapat dibandingkan secara langsung dengan adil. Jadi seperti itu alasannya. Lalu kita akan lanjut, coba perhatikan tabel yang ada di layar. Nah, gambar yang ditampilkan ini memiliki sebuah tabel dengan 4 kelompok angka yang dibagi menjadi 4 kolom, yaitu grup 1 di mana itu adalah ada angka 1, 2 dan 3. Lalu di grup 2 ada angka min 5, min 8 sama min 12. Lalu di grup 3 itu ada setengah, ada 3/4 dan 5 2/5. Di grup 4 ada angka pi, ada akar 2 dan 0,1434 dan seterusnya, tak terhingga. Pertanyaannya adalah mencari cara untuk membagi keempat kelompok angka ini menjadi 2 kelompok yang lebih kecil. Nah, untuk menjawab pertanyaan, kita perlu menganalisisnya, sifat-sifat dari angka dalam setiap kelompok ini. Nah, kita itu bisa mempertimbangkan berbagai kriteria seperti jenis angka bilangan bulat maksudnya, terus bilangan rasional, terus ada bilangan irasional, terus ada bilangan positif ataupun negatif seperti itu. Nah, perlu diketahui grup 1 ini merupakan bilangan bulat positif. Di grup 2 itu ada bilangan bulat negatif, dan di grup 3 ini adalah bilangan rasional positif, dan di grup 4 adalah grup bilangan irasional. Nah, saya akan mengambil contoh. Saya akan mengambil berdasarkan bilangan rasional dan irasional. Nah, perlu diketahui bahwa bilangan rasional itu adalah angka yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Contoh tadi ada setengah sama 3/4. Sedangkan bilangan irasional itu adalah angka yang tidak bisa dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan bulat dan memiliki desimal yang tidak berulang atau tidak berakhir. Jadi contohnya tadi itu adalah pi, ada akar 2 sama tadi ada 0,1434 yang tak hingga. Nah, dengan begitu kita bisa mengelompokkan menjadi 2 kelompok, di mana kelompok A itu adalah kelompok rasional dan kelompok B adalah kelompok irasional. Di mana kelompok A terdapat grup 1, grup 2 dan grup 3, dan kelompok B terdapat grup 4. Seperti itu. Lalu untuk mengingat kembali set bilangan dalam sistem bilangan real, sistem bilangan real ini mencakup semua bilangan yang bisa ditempatkan pada garis bilangan. Sistem ini itu mencakup berbagai jenis bilangan sebagai berikut. Pertama itu ada bilangan bulat, yaitu integers, yaitu termasuk semua bilangan positif, negatif, dan nol tanpa komponen pecahan. Contoh min 3, 0, 1, 2 seperti itu. Lalu bilangan rasional itu adalah rational numbers, yaitu bilangan yang bisa dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat. Nah, di mana tuh penyebutannya bukan 0. Contoh setengah, min 5, terus ada 3/4. Lalu bilangan irasional, bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai rasio kedua bilangan bulat. Lalu desimal itu tidak berulang dan tidak berakhir. Contohnya itu adalah pi, akar 2, terus ada juga yang desimal yang tidak hingga seperti itu.
Lalu membedakan antara bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional bisa dibedakan, bisa dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B itu adalah bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Sedangkan bilangan desimal dari bilangan rasional bisa berakhir atau berulang. Itu adalah salah satu contoh dari bilangan rasional. Karakteristiknya seperti itu. Lalu sedangkan bilangan irasional itu tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sederhana A per B, dan desimal dari bilangan irasional ini tidak berakhir dan tidak berulang. Jadi bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat diwakili sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Contohnya tadi itu adalah pi, terus akar 2, lalu ada angka desimal yang tak hingga gitu. Seperti itu. Nah, memplot bilangan irasional pada garis bilangan. Saya sudah jelaskan tadi bahwa irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat diwakili sebagai pecahan dari dua bilangan bulat. Nah, untuk memplotnya, yang pertama itu kita harus memahami dulu arti bilangan irasional. Setelah kita memahami bilangan irasional, kita bisa lihat bahwa pi itu di sini adalah 3,14, lalu akar 2 itu adalah 1,414. Nah, di situ maka pi itu akan berada sedikit di atas angka 3 dan di bawah 5/1/2. Lalu akar 2 akan berada di atas angka 1 dan di bawah angka 2. Seperti itu. Jadi sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.